Terlihat perubahannya 1, 2, 3. Nah, maka otomatis semua data mahasiswa, tunggakan mahasiswa semester 3 langsung terkopikan di sel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Exceler semua, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, seperti biasa, melalui channel ini kita akan membahas satu materi terkait dengan Microsoft Excel ya. Lagi-lagi Microsoft Excel yang insya Allah ini bisa menjadi investasi kita di masa depan dan mempermudah pekerjaan kita pastinya. Baik, di sini kita akan membahas bagaimana cara memfilter data dengan memanfaatkan advanced filter. Artinya di sini kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk memfilter, menyaring ataupun mengcopy data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, sama-sama kita perhatikan ya, di layar ini sudah ada tabel induknya. Ini kita sebut dengan tabel induk yang berisi data tunggakan mahasiswa ya, dari berbagai jurusan dan berbagai semester seperti itu. Kemudian untuk memfilter data ataupun menyaring mengcopy data tersebut, kita butuhkan yang namanya tabel kriteria. Oke, kita butuhkan tabel kriteria. Yang mana kita perhatikan di sini judul tabel induk itu sama ya dengan tabel kriterianya. Misalkan teman-teman di sini kita ingin melihat atau memfilter data mahasiswa tunggakan mahasiswa semester 3 saja misalnya ya. Maka di sini kita bisa tuliskan semester 3 ya. Oke. Nah, di sini kita ingin melihat tunggakan mahasiswa semester 3 saja. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita menuju ke tab data. Kemudian di sini ada bagian sort and filter, ada advanced. Oke, ini yang kita sebut dengan advanced filter tadi. Baik, teman-teman, di sini muncul boxnya ya. Oke, ini action filter the list in place, artinya jika kita ingin memfilter datanya pada tabel induknya ini, maka data akan dikopikan di tabel induknya di sini ya. Oke. Kemudian kalau copy to another location, artinya kita bisa memfilter datanya atau mengcopy datanya di tempat yang lain, lokasi yang lain yang berada di luar tabel induk ini. Ya, kita contohkan terlebih dahulu copy to another location ya. Baik, di sini apa saja yang harus kita isi? Pertama, list range. Oke, list range kita adalah tabel induk ini ya, teman-teman. Ya, kita blok semuanya. Ini tabel induk kita atau list range. Kemudian kita tekan enter. Pada bagian kriteria, oke, yang menjadi kriteria kita kan tabel ini ya teman-teman. Ya, ini tabel kriteria kita atau kriteria range kita. Kita enter lagi. Kemudian kita ingin copy to. Kita ingin kopikan kemana? Kita klik, kemudian kita taruh kursornya. Ya, terserah kita ingin mengkopikan di mana posisinya. Misalnya kita kopikan di bawah ini saja ya teman-teman, di sel sini. Kemudian enter. Kita lihat perubahannya 1, 2, 3. Nah, maka otomatis semua data mahasiswa, tunggakan mahasiswa semester 3 langsung terkopikan di sel ini. Sekarang kita lanjutkan lagi, misalnya kita ingin membuatnya lebih spesifik lagi, semester 3, kemudian jurusannya jurusan bisnis saja. Misalnya kita ingin melihat tunggakan jurusan bisnis saja. Ya, kita tinggal isi saja kriterianya. Misalnya di sini bisnis. Kembali ke data, kemudian advanced. Oke, tabel kriterianya, list range-nya sudah otomatis ya, karena tadi sudah kita lakukan. Enter. Kemudian kita kopikan another location aja, biar kita bisa kopikan di luar tabel induknya. List range-nya, oke, tetap ya, sama, list range-nya tetap itu. Kemudian copy-nya, kita ingin posisinya di mana? Oke, kita ingin posisikan di sini saja ya, teman-teman, kita blok. Oke, posisinya enter. Kemudian kita lihat perubahannya 1, 2, 3. Nah, sekarang yang tersaring itu, yang terfilter itu hanya tunggakan mahasiswa semester 3 yang mempunyai jurusan bisnis saja. Ingin lebih spesifik lagi, ya kita lakukan hal yang sama. Misalnya di sini kita ingin mengetahui yang perempuan saja. Perempuan, jurusannya bisnis, kemudian semesternya semester 3. Data, kita ambil lagi advance, ya. List range-nya sudah ya, sesuai dengan ini tadi. Kita ulang saja biar lebih mahir. Oke, kita blok sampai muncul garis-garis putus seperti itu ya teman-teman. Enter. Kemudian kriteria range-nya kita lakukan lagi saja. Kita blok tabel kriteria kita di sini. Enter lagi. Posisinya oke, kita rubah ya. Kita kopikan posisinya kemana? Ya, kita posisikan di sini saja ya teman-teman. Enter. Kemudian kita tekan oke. 3, 2, 1.
Ternyata ada satu mahasiswa perempuan yang jurusan bisnis semester 3, yang mana tunggakannya adalah 350.000 seperti itu. Nah, inilah manfaat daripada advanced filter ini. Tentu saja sangat mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita seperti itu. Nah, sekarang kita coba lakukan lagi contoh yang lain. Oke, kita gunakan dengan filter in the list in place ini. Kalau kita pilih di sini, maka dia langsung difilter di tabel induknya 321. Oke, seperti ini. Oke, dia langsung dicetak di tabel induknya. Kalau kita ingin mengclear, kita clear lagi. Oke, maka kembali ke data awal seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi sekali lagi. Misalnya pengennya jurusan semester 2 ya, kemudian jurusannya kita ganti saja di sini informatika, tapi yang laki-laki lah ya, kita masa perempuan terus ke oke, yang laki-laki. Kemudian kita lakukan kembali data advanced filter the list in place ya, kita kopikan saja di tabel induknya. Kemudian list rank-nya, oke, kita blok list ranks-nya di sini, enter. Kemudian kriteria range-nya, oke, ini kriteria range-nya di sini ya teman-teman. Kita ulangi lagi, enter. Kemudian action-nya tetap di tabel induknya, kita klik oke, 1 2 3, maka langsung disaringnya seperti ini teman-teman. Kita clear kembali, maka akan kembali ke data awalnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton tutorial ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan share juga kepada teman-teman kita yang kiranya membutuhkan tutorial seperti ini.